Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para pemirsa, para penonton yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkenalkan, nama saya Dia Al-Rahman, mahasiswa semester 2 PKU Pendidikan Kadar Ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dalam video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi dakwah, saya akan menjelaskan materi tentang pengkhidmatan. Namun sebelum masuk ke dalam materi pengkhidmatan, saya akan menerangkan tentang bahwa kita harus mengenal diri kita untuk mengenal Allah. Dalam hadis, Nabi mengatakan, "Man arafa nafsah, arafa rabbah." Barang siapa yang mengenal dirinya, tentunya dia akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama bahwa Allah menurunkan di muka bumi ini makhluknya secara berpasang-pasangan, baik, buruk, ganteng, jelek. Terus juga menciptakannya dengan seimbang, adil, maha teliti, tidak suka dengan orang yang berbuat melampaui batas. Tentunya ini adalah hak prerogatif Allah yang semuanya, jika kita melakukan itu semua semata-mata kita hanya untuk mendapatkan dan mencari berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya untuk mencapai ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masuk dari materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang pengkhidmatan. Sebelum jauh membahas tentang pengkhidmatan, saya akan menjelaskan pengkhidmatan secara bahasa itu sendiri apa. Secara bahasa, pengkhidmatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hormat, takzim, dan suasana hati yang tenang. Khidmat seperti itu. Dan secara istilah, menurut para ulama, pengkhidmatan ini adalah suatu keadaan yang tidak mengabaikan sesuatu, memperlihatkan dengan sesama, dan menghormatinya serta fokus pada hal tersebut. Itu adalah poin-poin penting dalam pengkhidmatan secara bahasa kita, jika dilihat dari segi bahasa dan segi istilah melalui pendapat para ulama. Dari kesimpulan pengertian bahasa dan istilah dari beberapa ulama, maka kita bisa simpulkan bahwa pengkhidmatan itu adalah proses kita untuk menurunkan ketamakan, terus untuk memaksa kita untuk fokus, untuk menghindari kelalaian, serta khusyuk dalam menjalankan sesuatu tersebut. Dan yang terakhir yaitu zikir, untuk terhubung memori pikiran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa dalam proses pengkhidmatan kita, dalam apapun itu, senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dalam pengkhidmatan juga kita harus selalu senantiasa menjaga kesucian. Kesucian di sini tuh terbagi menjadi 2, yaitu adalah kesucian wujud dan kesucian pikiran. Dalam kesucian wujud itu adalah dimulai dari tubuh yang harus suci. Apa itu maksudnya? Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan suatu kebaikan, dan menjauhi segala sesuatu kemungkaran. Yang kedua yaitu adalah senantiasa untuk dawamul wudu, untuk menjaga wudu, melanggengkan wudu, selalu dalam posisi wudu. Dan yang ketiga yaitu tidak menyentuh segala sesuatu yang haram. Dan keempat, tidak makan dan minum sesuatu yang haram. Dan yang kedua yaitu kita senantiasa harus menjaga kesucian pikiran kita. Bagaimana cara proses itu untuk kita selalu senantiasa bersuci dalam pikiran kita, secara suci pikiran kita? Setidaknya sama dengan yang sebelumnya, terdapat 4 cara bagaimana kesucian berpikir kita ini. Pertama yaitu adalah tidak berpikir buruk, menghayati, tidak melamun, dan tidak berpikir fantasi segala sesuatu yang dilarang. Yang kedua yaitu kita bisa melakukan ini
dengan sabar, ridho, ikhlas, melawan hawa nafsu, kurangi tidur, puasa dan bersedekah. Hawa nafsu ini harus dikonkretkan lagi, para pemirsa. Bagaimana cara mengkonkretkannya? Yaitu jika nafsu mutmainnah itu adalah harus disegerakan. Jika nafsu itu baik harus disegerakan. Dan jika nafsu itu bisu, maka kita harus tinggalkan. Dan jika itu nafsu lawamah, maka harus kita tahan. Dan yang ketiga yaitu selalu mengawali setiap amal dengan niat, ilmu, dan khusyuk tentunya. Dan yang keempat yaitu harus berbaik sangka, yakin, tenang, semangat, istiqomah, dan kuat tentunya dalam menghadapi apapun itu. Dan ini adalah empat perkara ini adalah yang akan menjaga kesucian berpikir kita. Dan baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam video singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa mendapati keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.